Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saat ini kita akan kembali membahas yaitu mengenai pernyataan Daniel Mananta ya, yang menyatakan bahwa di dalam patung itu ada yang namanya unclean spirit atau roh jahat di dalam patung. Ya, sahabat kasih Tuhan, pernyataan Daniel Mananta ini mendukung apa yang pernah disampaikan oleh UAS, di mana UAS pernah mengatakan bahwa di salib ada yang namanya jin kafir ya, karena di situ ada patung Yesus. Ya, sahabatnya kasih Tuhan, kita akan lihat kembali pernyataan yang pernah disampaikan oleh UAS mengenai jin kafir di dalam salib. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Tengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggilin haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, sahabat Kristen, selanjutnya kita akan melihat pernyataan dari Daniel Mananta ya, yang mengatakan bahwa di dalam patung itu ada yang namanya unclean spirit atau roh jahat. Mari kita akan lihat pernyataannya berikut ini. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim. Dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke?
Ya, sahabat kasih Tuhan, demikian pernyataan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di dalam patung itu ada yang namanya unclean spirit atau roh jahat ya di dalam patung. Dan dia setuju atas ungkapan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ya yang ada patung Tuhan Yesus itu ada yang namanya jin kafir. Nah, sahabat kasih Tuhan, tentu ungkapan ini sangat ironis, sahabat kasih Tuhan, karena Daniel Mananta sendiri ya adalah seorang Katolik. Ya, sahabat kasih Tuhan, dan hal ini kalau saya lihat ya, dimana mungkin ya Daniel Mananta menyindir yaitu kaum Katolik atau umat Katolik, karena memang di dalam peribadatan umat Katolik ya ada yaitu doa menghadap kepada patung Yesus ataupun mungkin menghadap kepada patung Bunda Maria. Ya, saya kasih Tuhan, karena di dalam ibadah daripada umat Kristen Protestan itu tidak ada ya, saya kasih Tuhan ya, dan tidak ada patung di dalam ruangan gereja. Sahabat kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah umat Katolik menyembah patung? Ya, dalam hal ini sahabat yang dikasih Tuhan yang mengatasnamakan Romo Deso ataupun Romo Yohanes Tabah Sapi Susanto akan menjawabnya. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Sebenarnya begini, saudara-saudari. Orang seringkali mempersoalkan berhala, menyembah patung, berhala, ada patung, gereja, itu berarti menyembah berhala. Coba kita bertanya, adakah agama yang melucuti dirinya sebulat-bulatnya dari atribut-atribut simbolis tentang Allah, tentang imannya? Adakah agama yang menetapkan penganutnya untuk beriman melulu dengan imajinasi tanpa perlu dimanifestasikan dalam simbol-simbol tertentu, tanpa perlu ada aktivitas-aktivitas tertentu, ada hukum-hukum tertentu, ada bahasa khusus, arah gerak dan pola-pola khusus? Rasanya sulit dibayangkan beriman yang seperti itu. Maka sebenarnya bagi saya jangan terlalu mudah menuduh dan berasumsi dan menyebut sesuatu sebagai praktek penyembahan berhala hanya ketika melihat adanya seni patung, seni lukis di dalam sebuah agama. Di dalam gereja Katolik itu ada banyak patung, ada banyak lukisan, ada banyak syair, banyak himne. Apakah orang yang datang ke gereja Katolik identik dengan penyembah berhala? Saya 36 tahun sebagai orang beriman Katolik dan saya tidak pernah menyembah berhala. Sekarang mari kita definisikan apa sebenarnya berhala itu. Jika didefinisikan, kita akan berkata berhala itu berarti mentuhankan yang bukan Tuhan. Menyebutnya seolah-olah Tuhan padahal bukan. Menciptakan Tuhan dari benda-benda ciptaan Tuhan. Silahkan Anda mendefinisikan lebih panjang. Mari kita berhenti pada definisi tadi. Dan mari kita uji bagaimana dengan gereja Katolik. Sejauh saya mencermati, tidak pernah ada pernyataan dari gereja Katolik yang berkaitan dengan perusakan patung, pembakaran gereja, sebagai penghinaan dan perusakan terhadap Allahnya orang Katolik. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis, sikap tidak menghargai sesama manusia, tetapi tidak pernah mempersoalkan itu sebagai tindakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Apalagi kemudian sampai mengutuknya karena dianggap menghancurkan Allah. Nah, saudara-saudari, dari sini saja kita bisa lihat bagaimana disposisi batin gereja Katolik sehubungan dengan adanya patung-patung, sehubungan dengan bangunan gereja. Selanjutnya, kalau saudara Daniel Mananta menyuruh kita membaca kitab Yesaya pasal 44 ayat 13-20 untuk dijadikan rujukan dalam mengomentari adanya patung-patung dalam gereja tentu, perlu diketahui, saudara-saudariku, bahwa Alkitab yang sekarang dipakai oleh kekristenan
adalah produk gereja Katolik. Artinya, Alkitab itu diredaksi dalam komunitas gereja Katolik. Magisterium gereja Katoliklah yang menetapkan mana kitab-kitab yang boleh dijadikan rujukan iman Kristen dan mana yang tidak boleh digunakan. Dan kitab Nabi Yesaya dimasukkan sebagai bagian kanon atau kumpulan kitab-kitab suci yang menjadi pegangan dan sumber iman gereja atas otoritas magisterium gereja Katolik. Dengan begitu, agak aneh rasanya kalau gereja menghidupi sesuatu yang pada dirinya sendiri dilarang oleh kitab yang dijadikannya sebagai sumber iman. Saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Maksudnya, aneh rasanya kalau gereja Katolik melawan kitabnya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya sebenarnya adalah kecaman terhadap para penyembah patung. Terhadap orang-orang yang mentuhankan patung, orang-orang yang menjadikan kayu, besi, batu yang diukirnya sebagai objek sesembahan. Yesaya hendak menyatakan bahwa umat Israel sudah memiliki Yahweh, sudah dimiliki oleh Yahweh, oleh Allah yang Esa. Jangan menciptakan lagi Tuhan sendiri-sendiri. Umat Israel sudah dimiliki oleh Allah yang Esa. Jadi, jangan mundur lagi ke belakang untuk menciptakan Tuhan sendiri-sendiri sesuai selera. Itu maksud dari Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yesaya mau mengatakan, Israel harus menyembah Allah pencipta dan jangan menyembah Allah yang diciptakan. Sementara umat Katolik adalah bagian dari Israel baru yang juga mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Maka jika di dalam gereja Katolik kita melihat sekarang ada patung-patung, jangan begitu gegabah berasumsi bahwa itu bentuk pengkhianatan terhadap kitab Nabi Yesaya. Sebab gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan. Gereja Katolik adalah komunitas yang memiliki dan dimiliki oleh Allah Abraham, oleh Allah Ishak dan Allah Yakub. Gereja Katolik adalah komunitas yang menerima Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Gereja Katolik tidak pernah menciptakan objek sesembahannya sendiri. Gereja Katolik mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Ya sahabat yang kasih Tuhan, demikian tanggapan dari Romo Deso ataupun dari Romo Yohanes Tabah Sapi Susanto. Ya saya kasih Tuhan, ya di sini Romo Deso mengatakan bahwa sahabat kasih Tuhan, orang Katolik tidak pernah menyembah berhala. Walaupun memang di dalam gereja Katolik itu ada patung-patung ya, yang mungkin ya menyerupai patung Yesus ataupun Bunda Maria ataupun yaitu simbol-simbol yang lain. Itu hanya sebuah representasi Allah ataupun gambaran ya yang dimiliki oleh orang Katolik. Ya saya kasih Tuhan, di dalam Alkitab juga ya Tuhan pernah mengingatkan kepada umatnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Nah, saya kasih Tuhan, berhala dalam bahasa Yunani itu dari kata eidolatreia. Dan kata ini ya berasal dari dua suku kata, eidola dan kemudian latreia. Nah, saya kasih Tuhan, yang artinya bahwa eido sendiri adalah berhala dan kemudian latreia itu adalah berbakti. Artinya menyembah berhala atau berbakti kepada berhala. Nah, saya kasih Tuhan, di dalam istilah bahasa Inggris itu kita mengenal yang namanya idolatry ya, yaitu menyembah ataupun mengidolakan segala sesuatu. Dalam hal ini saya kasih Tuhan ya, berhala bukan hanya sekedar berbicara patung, bukan hanya sekedar berbicara yaitu hal yang kelihatan, tetapi pekerjaan ketika itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita itu adalah berhala. Jabatan orang yang menggantikan posisi Tuhan dan apapun itu, hobi dan lain sebagainya yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita, itu adalah berhala. Ya, dan kalau saya tarik kesimpulan, ya bahwa memang iblis bisa memakai pekerjaan, jabatan atau apapun untuk menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Dan bahkan tidak sedikit orang Kristen untuk mengejar jabatan ataupun untuk mendapatkan keinginannya, dia meninggalkan Tuhan Yesus
Nah, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa saya bahas. Kiranya ini menjadi berkat, dan tentunya juga kiranya Bang Daniel Mananta betul-betul bisa memahami akan pribadi Allah dan betul-betul bisa menyelami dan kemudian menghidupi yaitu penyembahannya kepada Tuhan dengan benar. Nah, demikian saya kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.